Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunanti. Saya mahasiswa dari STKIP PGRI Sidoarjo. Nomor NIM saya 2086206045. Di sini saya akan membuat video simulasi untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eri Rahmawati dengan tema yang berjudul tema 6 tentang panas dan pemindahannya, subtema 1 tentang kalor dan juga suhu. Berikut adalah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Tadi mau berangkat sekolah, sudah sarapan apa belum? Alhamdulillah sudah semua ya. Sudah pamitan dengan orang tua tadi mau berangkat? Nah, pinter. Sebelum ibu mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ibu absen dulu ya, namanya yang dipanggil dan angkat tangannya ya. Absen nomor 1 Intan, hadir ya. Nomor 2 Aldi, hadir. Nomor 3 Rika, hadir. Nomor 4 Fendi, hadir semua ya. Bentar. Nah, di sini kita akan membahas tentang tema 6 panas dan juga pemindahannya, subtema 1 tentang kalor dan juga suhu. Nah, siapa yang tahu kalor? Siapa yang tahu suhu? Nah, sebelumnya kita bahas satu-satu ya tentang panas dan cara pemindahannya terlebih dahulu. Nah, ibu jelaskan ya di sini. Panas adalah perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan temperatur atau molekul. Misalnya air bertemperatur panas dimasukkan ke dalam gelas bertemperatur dingin, energi panas dari air akan berpindah ke gelas dan menyebabkan gelas menjadi panas. Itu perpindahan panas itu ada 3 macam. Siapa yang tahu? Panas konduksi, yaitu perpindahan energi panas yang mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah dengan menggunakan media penghantar panas. Yang kedua, konveksi. Siapa yang tahu konveksi? Baik, ibu jelaskan. Perpindahan panas secara konveksi yakni perpindahan energi panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida atau zat cair yang mengalir di sekitarnya. Contohnya adalah saat kamu memasak air dengan panci di atas kompor. Ketika panci panas, maka suhu air pun akan meningkat. Yang ketiga yaitu dengan cara radiasi. Radiasi yaitu perpindahan energi panas yang terjadi tanpa medium perantara, yaitu contohnya adalah energi panas yang masuk ke bumi. Ya, seperti itu, sinar matahari yang memancar ke bumi. Nah, itu secara radiasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan kalor dan juga suhu. Siapa yang tahu anak-anak? Nah, baik, ibu jelaskan ya. Suhu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Begitu sebaliknya,
Kalau kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, di sini ada yang tahu perbedaan kalor dan juga suhu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkatan panas suatu benda atau kualitas energi panas suatu benda. Suhu ini biasanya diukur dengan alat yang bernama termometer. Nah, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang lebih rendah. Satuan kalor ini biasanya diukur dengan menggunakan alat adalah kalorimeter. Nah, apa saja sih perbedaan antara kalor dan juga kalori itu? Ada yang tahu di sini? Nah, secara sederhana ya di sini panas atau kalor adalah energi, sedangkan suhu adalah besaran untuk menyatakan derajat suatu benda. Seperti yang sudah disebutkan ya sebelumnya, panas disebut juga kalor dan berbeda dengan suhu. Kalor adalah energi yang diterima maupun dilepaskan oleh sebuah benda karena ada dua benda yang terlibat. Maka kalor akan berpindah dari suatu benda ke benda yang lainnya. Yaitu contohnya energi yang diterima suatu benda, misalnya saat logam seperti besi dipanaskan dengan api, maka suhu besi ini akan meningkat dan menjadi panas. Seperti itu. Sedangkan suhu merupakan besaran yang menyatakan besaran energi yang dituliskan dalam satuan derajat. Ada beberapa satuan derajat yang digunakan untuk menyatakan suhu, yaitu Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Kalor dan juga suhu memang berbeda satu sama lain, namun keduanya saling berkaitan dengan yang lainnya. Kaitan antara keduanya adalah besaran suhu atau tinggi maupun rendahnya panas dari benda yang menerima kalor akan dituliskan sebagai suhu. Nah, sekian anak-anak penjelasan dari Ibu. Apakah dari sini ada yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Oh, baik, sudah jelas semua ya, sudah paham semua tentang materi kita hari ini. Baik, kalau sudah jelas semua, Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa di rumah dipelajari lagi dan juga dibaca-baca lagi ya dari pelajaran kita hari ini supaya lebih paham dan lebih bisa dimengerti lagi. Sekian penjelasan dari Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.